Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Bahalap Ministry. Kali ini kami akan mengajak pemirsa sekalian untuk beribadah bersama dengan teman-teman kita dari Resort GKE Palangkaraya yang saat ini dilaksanakan di GKE Samaria. Selamat beribadah. Saudara-saudari yang semangat untuk beribadah. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Dan kita menjalani kehidupan yang baru selama masa pandemi virus corona ini. Namun saya yakin dan percaya karya nyata yang dalam kehidupan kita oleh Tuhan terasa, baik berkat, kesehatan, rezeki yang kita rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk
untuk semuanya. Terima kasih Tuhan oleh cinta Tuhan pada kami. Because your grace, I'm here. And because your love, I'm here. So let's say together, thank you, Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. Because of your grace, I am pleased. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me.
meneruskan ibadah itu. Ibadah seksi misi pelayanan remaja dan pemuda besok GKI Palangkaraya hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh luar biasa pernyataan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kesempatan yang luar biasa kita semua dapat beribadah. Meskipun kita tidak pernah tatap ataupun kawan-kawan semua dari rumah, tapi kita yakin percaya bahwa kasih setia Tuhan menutupi kehidupan kita masing-masing pribadi. Melalui berbagai hal dalam kehidupan kita, suka maupun duka, kita yakin dan percaya bahwa di badai topannya Tuhanlah perlindungan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita angkat pujian, kita nyanyikan pujian kita di badai topan ini. Sukacita berlimpah dalam hati kita yang datangnya daripada Tuhan. Dengan bersyukur dan hati yang penuh syukur pada Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku,
Masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kali ini kita mau terbang tinggi di awan, kita akan satu pujian Tuhan terbang. Hosana bagi kemuliaan nama Tuhan. Hosana untuk kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah raja bagi kita. Mari kita gaungkan hosana ini bagi juru selamat kita. Mari kita saling seteru sejenak. Hosana, Hosana.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan muda, di mana saja berada, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami menghampiri kekudusan-Mu, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami semua, bagi anak-anak muda-Mu di mana saja berada. Engkau telah pelihara dan pimpin kami sekalian. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini dari KPRP Resort Kai Palangkaraya memimpin dan melaksanakan ibadah virtual ini, Bapa, ini semua karena wujud kasih-Mu pada kami sekalian. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami sekalian dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, menjadi kami taat dan setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39 yang di bawah judul Khotbah Petrus, yang saya bacakan sebagai berikut. Mulai dari ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaannya nyata dalam hidup kita. Walaupun kita semua, tak terkecuali daerah kita, bahkan seluruh dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap dipelihara, dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul beramai-ramai, yaitu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dalam perkumpulan yang besar di gereja, kita tetap bisa mendengar firman Tuhan. Contohnya hari ini, kita bisa yaitu beribadah secara virtual melalui jalur online ini yang menjangkau bukan hanya di dalam gereja, tetapi anak-anak muda di luar gereja bisa mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pada saat ini, apakah kita pernah merasa terharu? Pernahkah kita merasa hati yang penuh terharu? Pernahkah kita merasa yaitu hati yang luluh lantak dan betul-betul terharu atas sesuatu yang baru kita dengar? Tentu pasti pernah. Entah itu nonton film, entah menonton YouTube, atau mendengar cerita. Hati kita bisa luluh, hati kita bisa terharu, hati kita lalu kemudian batin kita tersentuh. Sehingga kita bisa berkata, apa yang harus kulakukan, apa yang harus aku perbuat. Dan itu terjadi, yaitu kepada beribu-ribu orang, yaitu pada saat Petrus berkhotbah. Hari ke-50 setelah Paskah atau hari Pentakosta, pada hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah, yaitu di Serambi Salomo di Yerusalem.
beribu-ribu orang berkumpul dalam rangkaian Paskah itu. Dari segala daerah perantauan di dunia berkumpul orang-orang Yahudi maupun simpatisan Yahudi untuk merayakan Paskah dan rangkaian kegiatannya di Yerusalem. Dan mereka itulah yang mendengar khotbah Petrus dan mereka terharu. Terharu kenapa? Terharu karena dosa mereka, kesalahan mereka diungkapkan dan disingkap bahwa mereka selama ini yaitu telah membunuh, menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus itu adalah Mesias, Kristus yang telah dijanjikan Allah digenapi di dalam Dia. Tetapi mereka telah membunuhnya, mereka telah menyalibkan Dia. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan justru di dalam Yesus itu adalah karunia keselamatan bagi orang Yahudi, bagi siapapun, bagi kita, bagi yaitu seluruh dunia ini. Sehingga hati mereka terharu. Sehingga ayat yang ke-37, orang-orang Yahudi, beribu-ribu orang yaitu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Kami orang berdosa, kami telah salah menilai Yesus itu. Akhirnya ayat 38, di situ Petrus dan rasul-rasul menjawab orang banyak itu. Ayat 38 demikian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, ketika sudah hati tersentuh, paham betul siapa Tuhan Yesus itu, lalu ketika hati ini terharu, maka kemudian hati ini sungguh-sungguh menjadi percaya dan ingin berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Mereka dikatakan oleh Petrus, berikanlah, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, untuk kamu memperoleh karunia Roh Kudus itu, karunia keselamatan itu. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang diserukan oleh Petrus, bertobatlah. Apa itu bertobat? Bertobat tidak lain yang mau dikatakan oleh Petrus ini, bahwa mereka bertobat dari pemahaman mereka tentang Yesus, tentang Allah pada saat itu, dan mereka berbalik dan tertuju kepada Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bertobat dari tidak percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah bertobat. Percaya kepada Allah, meninggalkan yaitu satu kepercayaan yang belum mengenal Allah. Lalu yang kedua, bertobat ialah meninggalkan apa yang salah dan melakukan apa yang benar kepada Allah. Apakah kalau orang itu sudah jatuh ke kecanduan narkoba perlu bertobat? Tidak. Pasti perlu bertobat. Kalau ia sudah kecanduan narkoba, bertobatlah dan lakukanlah apa yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan kehidupan kita dan memuliakan masa depan kita. Memuliakan Allah. Maka bertobat itu yang kedua ialah apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang dosa yang kita lakukan, kita harus tinggalkan dan bertobat kepada jalan yang benar. Nah, banyak hal. Misalnya merokok pun kita harus tinggalkan, karena itu akan merebut yaitu kebahagiaan kita. Dan juga bisa menghabiskan uang. Bisa bayangkan kalau merokok satu hari itu satu bungkus, lalu kemudian dikali dengan yaitu 1 minggu, dikali 1 bulan, dikali 1 tahun, dikali 5 tahun, maka kita telah membakar satu gedung rumah yang besar. Kalau kita hitung-hitung hanya gara-gara merokok, yaitu hanya sehari beberapa bungkus atau beberapa bila. Itu perlu kita tinggalkan. Jadi ada banyak hal. Yang kedua ialah bertobat, tinggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak berkenan kepada Allah dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan. Dan tentu sebagai anak-anak muda, tentu bukanlah sebuah kertas kosong yang bersih. Bahkan anak yang baru lahir pun bukan sebagai yaitu kertas kosong yang bersih. Karena kita sejak Adam dan Hawa sudah ada dalam suasana berdosa. Sehingga sangat memerlukan pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus
yang adalah sumber pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Apakah cukup bertobat itu berbalik dari bukan Allah menuju percaya kepada Allah? Lalu apakah bertobat itu hanya cukup, yaitu meninggalkan apa yang salah, tinggalkan narkoba, tinggalkan apa yang jahat, lalu kemudian melakukan yang benar kepada Allah? Cukup dua hal ini kita bertobat? Ternyata setelah saya pikir-pikir, rekan-rekan muda, tidaklah cukup. Bahwa bertobat itu pun harus dilanjutkan dengan yang ketiga adalah taat dan setia kepada Yesus Kristus. Kalau sudah berkata dirinya bertobat dan hidup baru di dalam Kristus, maka ia harus setia. Tetapi ketika ia tidak setia, maka yang disebut dengan pertobatan itu bukanlah pertobatan yang total. Bahkan lebih daripada itu, Yesus Kristus adalah jaminan hidup yang kekal bagi kita. Justru itu rekan-rekan muda, jangan gadaikan iman kepada Yesus Kristus dengan kesenangan dunia ini. Jangan jual yaitu iman kepada Yesus Kristus dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang hanya semu dan sementara ini. Rugi kita, rugi. Harus tetap beriman di dalam Yesus Kristus, pertahankan itu karena itu sangat dan sangat berharga dalam hidup kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Petrus juga katakan bahwa dosamu akan diampuni dan dikaruniakan Roh Kudus kepadamu. Saudara, kalau kita sudah bertobat, kita percaya, kita setia kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni, dan saya katakan dosa itu sudah ada kecenderungannya sejak Adam dan Hawa. Bahkan anak kecil pun bukanlah yaitu kertas kosong yang bersih, sudah dilahirkan dalam suasana dosa. Perlu Yesus, perlu pertobatan, perlu darah Kristus yang memberikan kita yaitu pertobatan, sehingga kita percaya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian berikutnya, dengan kita bertobat, kita dibaptis, kita menerima Yesus Kristus, ada keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Kemudian berikutnya ayat 39 ini penting. Ayat 39 demikian dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi karunia keselamatan Roh Kudus itu bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu, bagi mereka yang masih jauh di sana, yang akan dijangkau, akan dipanggil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ayat 9 ini juga cukup penting bagi kita hari ini? Ialah karena sudah dikatakan bagi beribu-ribu orang yang ada di Yerusalem pada hari Pentakosta itu. Bayangkan saja sekali khotbah berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang pada hari Pentakosta itu minta dibaptis. Besoknya 2.000 orang, 5.000 orang pada awal mula, yaitu berdirinya gereja, berdirinya jemaat Tuhan pada hari Pentakosta. Ini luar biasa. Sehingga demikian bahwa dalam ayat yang ke-39 ini, keselamatan karunia Roh Kudus ialah bagi kamu, bagi seluruh orang Yahudi, bagi seluruh jemaat orang Israel, bahkan bagi seluruh orang-orang yang banyak sejauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Lalu kemudian hari ini adalah hari anak gereja Kalimantan Pengelis. Sehingga betul dalam ayat 39, bagi anak-anakmu juga karunia keselamatan, karunia bimbingan kuasa Roh Kudus itu bagi anak-anakmu juga. Saya juga anak-anak Tuhan. Teman-teman semua adalah anak-anak di dalam gereja dan anak-anak Tuhan. Bahkan juga yaitu sekolah minggu juga anak-anak Tuhan. Bagi kita semualah yaitu janji keselamatan, karunia keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Bagi kita juga adalah Roh Kudus diberikan. Untuk apa Roh Kudus itu? Satu, pertama Roh Kudus membuat bibir, mulut, dan hati kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada orang bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus yang menaungi hatinya.
Roh Kudus juga memimpin kita ketika kita dalam duka, dalam sulit, dalam bimbang dalam hidup ini. Ketika Roh Kudus berbisik dalam hidup kita, dengar Dia akan berkata, memimpin dan memelihara kita. Roh Kudus juga akan menyadar kita untuk takut berbuat dosa. Kalau kita tidak takut berbuat dosa, kita semena-mena melakukan apa yang salah, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, Anda belum dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus sudah memimpin, kita disadarkan untuk takut berbuat dosa. Lalu juga Roh Kudus akan memberitahukan kita, menyadarkan kita, apapun yang kita lakukan akan dihakimi, bahkan penghakiman yang kekal. Penghakiman oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia datang kembali. Itu fungsi dari Roh Kudus dalam hidup kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga demikian dari nas ini, paling tidak pertama harus kita renungkan, ialah bagi kamulah keselamatan itu, janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang sejauh yang masih akan Allah panggil. Berarti di mana peran kita? Peran kita adalah ada di dalam tugas sebagai mitra kerja Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau teman-teman kita, bahkan kemudian membawa orang untuk dipanggil oleh Allah menjadi milik kepunyaannya. Kita bersyukur bahwa ibadah virtual ini bukan hanya menjangkau kita yang ada dalam ruangan ini, bukan hanya menjangkau kita yang ada dekat ini, tapi menjangkau teman-teman kita mungkin juga tidak mengenal dan belum tahu tentang Juru Selamat ini. Dan itulah cara Tuhan, cara Allah kita, cara yang ajaib untuk juga menjangkau sejauh yang akan Ia panggil. Dan kita ada dalam panggilan itu, dan kita ada dalam tugas untuk melakukan itu. Teman-teman singer di sini tadi, teman-teman WL di sini, teman-teman main musik, dan juga kru dari perekaman alat-alat elektronik ini, semua kita dipakai oleh Tuhan untuk proyek yang besar, menjangkau dunia untuk menjadi sejahtera dan selamat. Amin. Lalu kemudian berikutnya, bahwa bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu, sehingga bagi kita bahwa iman bukan untuk diri kita sendiri, tetapi iman dan keselamatan juga perlu diwariskan bagi keluarga kita. Bagi orang tua, jangan lalai untuk mewariskan iman bagi anak-anaknya. Bagi orang-orang tua, jangan juga lalai untuk memperkenalkan Kristus Juru Selamat yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup kita. Ketiga, tidak ada lain yang paling berharga dalam hidup ini. Rekan-rekan muda tahu bahwa iman dalam Yesus Kristus itu adalah jaminan kita diberkati hari ini. Bahwa iman dalam Yesus Kristus itu adalah jaminan tuntunan dan pengharapan menghadapi pandemi corona ini. Bahwa iman dalam Yesus Kristus itu adalah jaminan untuk kita selalu dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Dan lebih lagi, bahwa Yesus Kristus adalah jaminan masuk surga, jaminan hidup yang kekal. Sehingga jangan gadaikan iman kepada Yesus Kristus dengan kesenangan dunia. Jangan jual iman kepada Yesus Kristus dengan perkara-perkara duniawi yang semu ini. Tetap beriman, tetap semangat, tetap memuji memuliakan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menabur firman-Mu bagi kami semua anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjangkau rekan-rekan kami, rekan-rekan muda yang ada di luar gereja, yang ada yang tak dapat kami ketahui. Namun dengan jangkauan virtual seperti ini, Tuhan bekerja untuk memelihara iman kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang ada di Resort GKI Palangkaraya, di kota Palangkaraya, bahkan di mana saja yang dapat dijangkau oleh siaran, oleh yaitu pelayanan virtual saat ini. Bapa, Engkau berkati kami semua. Berikanlah anak muda-Mu ini hikmat dan juga pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mampu berkarya, mampu berbuat,
dan sebagai rekan sekerja Allah untuk menjangkau sejauh yang akan Allah panggil untuk menjadi orang yang diselamatkan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bawa pada saat ini anak-anak muda-Mu yang ada yang boleh melayani hari ini di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Berkati anak-anak muda-Mu ini, berikanlah mereka hikmat dari tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka lancar dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan, bahkan pendidikan mereka. Engkau berkati masa depan mereka, Engkau sediakan yang terbaik, sehingga itu semua menjadi puji, hormat, baik kemuliaan Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam pendidikan pada saat ini, Engkau berkati sehingga mereka dapat menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan dengan pertolongan Tuhan boleh menggapai apa yang mereka cita-citakan, dan itu semua menjadi sukacita dalam hidup mereka dan terlebih mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Namun Engkau juga membimbing anak-anak kami sehingga tidak terjatuh ke dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, tidak terjatuh dengan yaitu mengkhianati iman yang menyelamatkan itu. Pimpin, pelihara dan berkati anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada saat ini pun kami ingin berdoa bagi negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, sampai para pejabat tingkat yang paling rendah di bawah di daerah-daerah. Engkau berkati para pemimpin kami, bahkan setiap aparat, supaya bersinergis satu dengan yang lain dengan seluruh masyarakat. Terlebih di dalam kami memerangi pandemi